Oke teman-teman, jadi ini video tentang setup gold yang bakal kita lihat untuk beberapa jam ke depan atau beberapa hari ya. Sekarang hari Kamis ya. Jadi kemarin saya sempat bahas bahwa pergerakan gold itu efisiennya ada di menyentuh FVG ini, dan ternyata dia valid banget ya teman-teman ya. Dia nyentuh order block sini ya, ini sebuah liquidity. Lagi kalau kita lihat di lower time frame-nya di 15 menit ya, sini adalah area SMT ya. Oke. Di mana kemarin ya saya sempat ukur juga dengan deviation yang saya biasa pakai, hanya saja karena saya tunggu valid ya, valid banget ya, jadi dia nggak bentuk lower low kayak gini, jadi itu belum bisa saya bilang valid. Akan tetapi teman-teman ya, kalau menurut yang saya pelajari, kalau saya pakai CISD ini sebetulnya udah valid, di mana dia nyentuh di area 0,5, akhirnya dia turun gitu teman-teman ya. Jadi secara umum SMT-nya itu ada di sini teman-teman. Nih ada di sini ya SMT-nya. Ini, yap. Nah gitu teman-teman ya. Kita coba lihat lagi. Yap, oke. Nah, pergerakan gold next-nya, jika dia bisa sampai ke area 4 ini, kemungkinan besarnya dia akan retest dulu sebentar ke atas, baru dia lanjut turun lagi gitu teman-teman. Sesuai yang kita gambar di sini. Di 4 jam sini. Oke. Nah, penurunannya kenapa kita wajib tunggu yang ada di sini? Karena begini teman-teman ya, kalau kita lihat dari sini, nih, sorry ya, sebentar. Oke. Nah, gini dia ya. Nah, gini dia teman-teman ya, di sini teman-teman. Nah, penurunannya paling efektif itu dia di range harga ini teman-teman ya, di 45 sini ya, 45 sini teman-teman. Ini paling efektif untuk turun ke sini dulu. Ya minimal dia bisa nyentuh inilah 38, atau bisa juga dia ada di sini teman-teman ya, di area range 50 sebagai area diskonnya. Kenapa? Pertama di sini ada order block. Wait, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga. Nih teman-teman ya. Pertama di sini ada order block teman-teman ya, di area ini. Ini ada order block. Nah ini kita bisa jadi area pantau gitu ya. Nah, misalnya dia nggak bisa mempertahankan range harga yang ada di sini teman-teman. Nih ya teman-teman ya, di 62 ini berarti kemungkinan dia masih akan mengambil yang 45 gitu. Kita coba lihat open interestnya dulu. Nah, open interest sekarang itu dia opennya di harga 487, berarti 90, 3390 ya teman-teman. 3390 mana nih? Ya di sini teman-teman ya. Nah, di opennya di 3390. Jika 3390 nggak bisa mereka tahan, ya kemungkinannya junamnya lebih tinggi lagi. Itu kita lihat putar besarnya teman-teman ya. Putar besarnya ada di 3350. Ini call semua ya teman-teman malah ya. Wait. 3330, 33. Oke. Putar besarnya itu paling efektif itu di ini 4, ini udah kelewat ya. 420 juga udah kelewat, ini call semua. Putar besarnya itu ya di sini 3350. Bahkan bisa di 3325 sini, bisa juga di sekitaran sini teman-teman ya. Ini area put besar, tapi yang paling efektif itu ada di sini teman-teman. Makanya kalau secara teknikal ya, secara teknikal analisis itu kita bisa tunggu di harga 3345 sini atau 3350 di sini teman-teman ya. Itu sama dengan key level yang sudah saya kasih tahu waktu minggu lalu gitu teman-teman ya, di range harga 40. Tapi sebetulnya kalau teman-teman perhatiin lagi, saya sempat share bahwa di 3380 itu pasti dia akan naik gitu, dan di bawahnya 3380 dia akan cenderung turun. Begitu pula di area ininya teman-teman ya. Jadi kita bisa ukurnya tuh pakai extension. Nah, ini kalau teman-teman nggak percaya ya, secara extension itu sama dengan video yang saya share itu sebetulnya, tentang Fibonacci, di mana harga itu akan balik ketika mentok di range harga itu 61 teman-teman ya. Ini berarti sorry, ini saya hapus dulu. Ekstensinya gini teman-teman. Ini pergerakan ini sebetulnya salah satu dari bagian ini teman-teman. Extension dari ini. Jadi kayak gini. Ini sabar.
Ini A-nya, wait, ini A, ini B, ini C. Nah, yang ini itu extensionnya dari yang ini. Yang ini itu extensionnya kayak dari yang ini gitu teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat dan perhatikan, ini lihat ya. Set. Nah, ini kita tarik sampai ke C-nya. Nih lihat. Oke. Mana nih 61-nya nih? Oh, 61-nya di atas ya malah ya. Tapi kemarin saya lihat ada 61, 61-nya ada di sini. Tapi coba saya lihat, mungkin saya salah narik atau gimana ya. Oh, wait. Tunggu ya teman-teman ya. Oh, salah salah. Jadi coba lagi yang ini coba. Oke, ini 61-nya di atas di area ini yang 57, 55 gitu ya. Berarti dia pakai yang bawah. Oh, ini teman-teman. Sorry. 61-nya itu bukan pakai extension tapi pakai ini, harusnya ini ketemu sih 61-nya. Tapi Vivo biasa. Oh, nah gini teman-teman ya. Coba lihat ya. Oke. Yap. Nah, pas banget di area 61 di mana dia akan retest. Ini BTW sambungannya kayak gini teman-teman ya. Kayak gini teman-teman. Gitu ya. Berarti dia di range ini 238 ya teman-teman ya. Kalau kita pakai Vivo yang OTE dia juga udah nyentuh sebetulnya. Vivo luar ya, dia nyentuh di harga ini teman-teman. Kemarin saya janji live stream tiba-tiba gak jadi. Nah, ini 70 karena ya ada urusan lain ya teman-teman ya. Minta maaf. Jadi saya janjiin ke teman-teman pakai itu. Makanya kemarin sebetulnya saya mau nyet up cuma aduh ragu-ragu gak usah lah. Pada intinya di situ teman-teman ya. Nah, kita kalau pakai OTE kita bisa cari range harganya itu di sekitaran 45 nih teman-teman. Nih lihat ya, ya sini. Ah, 70 berarti 347 lah sekitaran sini teman-teman ya. Itu. Lalu ini yang harus teman-teman pastikan lagi itu satu lagi teman-teman ya, itu ini kita jangan pakai OTE tapi kita pakai yang Vibo biasa. Kenapa? Biar tahu 161-nya di mana untuk retestmentnya gitu. Oke, kita lihat. Oh, set 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 set. Ini teman-teman. Yap, sini. Jadi dia di sini kan tadi OTE ada di sekitar 57-an, berarti ada di sini. Untuk ngambil di sini dulu baru naik. Nah, ini kan ketinggian ya teman-teman. Di 161 ini udah ketinggian. Sebetulnya ini premium banget. Dia bakal ambil likuiditas ini. Cuma gini teman-teman. Dari ini secara data sebetulnya di daerah ini itu ada range ya. Ada range yang cukup bagus untuk dia bisa ambil bawah lagi karena dia belum menciptakan sebuah hype baru teman-teman. Dari sini belum ada change of karakternya gitu. Jadi kemungkinannya karena ini udah change of karakter, kemungkinan yang pertama adalah gold akan koreksi lagi untuk ambil si daerah 245 3245 gitu ya teman-teman. Sekitaran sini teman-teman ya. Cuma cuma begini teman-teman, kita wajib amankan profit kita. Itu kita bisa ambil lagi ketika kita setup di sini. Berarti kita bisa ambil taking profit itu di sini aja teman-teman. Di area likuiditas ini teman-teman ya, validnya di 3434 gitu teman-teman. Jadi sementara kalau kita lihat di sini nih, ini teman-teman harus perhatikan baik-baik karena kita setupnya bukan asal buy gitu teman-teman, tapi kita setupnya adalah buy stop teman-teman ya, biar aman gitu. Misalnya dia junam itu bagus gitu. Jadi ketika harga sudah masuk di 3245 kita persiapan buy stopnya itu gimana? Persiapan buy stopnya kita hadang di area ini teman-teman ya, di 3359 atau bisa lebih kecil lagi gitu. Nih, ya di sini buy stopnya di sini. Nah, jadi dia udah ke 3345, dia turun kayak gini, turun set.
Terus kita persiapan buy stop di area ini. Kenapa? Karena begini, misalnya kita buy di sini, terus tiba-tiba junam kan kita SL ya teman-teman. Jadi kita prefer untuk buy stop aja gitu. Dengan SL-nya seminimal mungkin teman-teman ya. Ya, isinya gitu. Atau kita bisa pakai ke lower time frame-nya. Ini saya ubah dulu ke lower time frame and below 15 menit ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, sebetulnya di range ini itu ada satu support ya. Support resisten become support atau support become resisten itu kebalik-kebalik itu di sini teman-teman. Wait. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, gini teman-teman. Nah, ini kita bisa cari buy di range harga ini. Ya, sini. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk buy stopnya. Dengan asumsi bahwa kita pakai SL ketika kita buy di sini di 44 ini. Dengan SL segini teman-teman. Ini terlalu lebar ya, seratusan pip ya. Makanya saya prefer untuk buy stop teman-teman ya di sini. Sini 74 70 pip juga bisa, terserah teman-teman mau berapa. Jadi dia turun dulu ke sini baru naik gitu. Baru langsung naik. Nah, TP efektifnya di mana? TP efektifnya di sini teman-teman. Sini. Nah, ini udah banyak banget sebetulnya 800 pip teman-teman ya. Jadi biarkan dia turun dulu sini baru kita buy gitu. Gitu teman. Itu skenario pertama. Nah, ini kan skenario semisalnya gold retestnya turun gitu ya. Turun ke bawah kayak gini. Sabar, ini saya save dulu. Oke, nice. Nah, gimana kalau dia retestnya ke atas dulu? Nah, semisalnya dia retest ke atas, syarat pertama yang harus diambil sama si gold itu kayak gini teman-teman. Dia wajib dia wajib ini teman-teman. Ambil investment ini teman-teman ya, investment ini. Ya, atau paling enggak dia kita ukur aja pakai Fibonacci yaitu pakai OTE karena di sini sebetulnya order blocknya jelek-jelek banget. Kita pakai OTE Fibo up. Nah, gini. Nah, nah, area efektif untuk sell itu di mana? Di sini teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Sorry, sabar ya teman-teman. Oke, kita ini aja. Oke, sini interval only 15. Nah, di sini teman, kayak gini. Area efektif untuk sell itu sebetulnya ada di sini. Ya, semisal si gold retest ke atas ya teman-teman. Jadi dia naik. Efektifnya itu ada di sini, di range ini. Untuk sebagai area pantau kita teman-teman semua. Nah, ini dia. Oke. Oke. Sini. Jadi kalau kita mau nge-sell dengan asumsi bahwa kita akan mendapatkan paling enggak ya ini. Jadi ini TP1, ini TP2, ini TP3 di 6 minus 61 ini. Ini udah max sebetulnya teman-teman. Tuh. Di kita paling enggak itu kita dapetin daerah sini lah teman-teman. Tadi yang di 45 itu ya teman-teman ya. Paling enggak ya 49 lah, enggak usah banyak-banyak. Dengan asumsi kayak gini teman-teman. Nah, gitu ya. Set. Nah, dengan SL kita perkecil di sini. Berapa nih? 60 pip ya, 60 lebih lah ya. Dengan TP1, TP2-nya udah lengkap ya. Ini TP1, TP2, TP3. Kalau ini OTE. Tapi ingat teman-teman ya, ini semua adalah sell stop. Jadi nggak usah terburu-buru teman-teman ya. Nggak usah terburu-buru untuk setup. Wait. Kita nggak usah terburu-buru untuk setup. Jadi biarin dia naik ya. Kalau skenario nya ini biarkan dia naik. Naik minimal dapetin ini. Baru dia langsung turun. Terus gitu teman-teman ya. Oke. Itu yang paling bagus betul ya. Gitu teman. Nah, pokoknya ya ada plus minusnya. Plusnya ya kita kalau misalnya dia ngehit atas dulu ya kita nggak akan SL terus kita bisa hadang lagi untuk sell gitu ya teman-teman ya. Gitu. Tapi ingat kalau misalnya dia ngebreak ini dengan satu full candle penuh itu jangan di sell stop. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya biasa aja dia nyentuh sini langsung junam itu bisa ya. Intinya udah ada resiko lah.
Resiko di sini itu 60 pip. Nah, dengan asumsi kita mendapatkan sekitar 678 pip. Nah, gitu ya. Intinya itu adalah sell stop. Ini skenario yang kedua untuk kita sell. Semisalnya apa? Misalnya gold retest ke atas. Si gold retest ke atas kayak gini, baru dia junam kayak gini. Nah, gitu ya teman-teman. Tuh. Oke. Misalnya dia lanjut ke bawah, ya kita fokusnya akan cari buy teman-teman ya. Fokusnya cari buy dengan areanya di mana teman? Ya di sini teman-teman, di 45 sini. Nah, sini area sini ya teman-teman untuk ngebuy-nya. Ini. Misalnya dia turun dulu, kita tunggu minimal dia ada di sini lah teman-teman, 59 sini. Dengan asumsi SL ada di sini teman-teman, nanti sekitar 60-an pip lagi. Gitu. Oke. Nah, itu sama lagi. Jadi istilahnya kita cari aja dia untuk retestmentnya turun gitu ya teman-teman. Tes turun dulu set, baru kita bisa validasi untuk buy stop. Nah ini kan pakai Fibo ini ya. Jadi saya mau ubah jadi OTE dulu teman-teman. Oke, OTE-nya ini udah. Nah kita ke OTE. Oke. Nah, misalnya OTE itu range ada di sini, lumayan lebar. Kita turunin ini ya, bukan di situ tapi di sini teman-teman. Nah, range cuma lebar banget teman-teman ya. Ya paling enggak ya di sinilah ya. Dapat sini baru naik itu bisa aja gitu. Tapi ingat ini adalah buy stop ya teman-teman, buy stop. Jadi gimana kalau buy stop? Jadi dibiarin aja dia turun dulu. Set masuk range 45 ini, baru dia langsung naik. Kita hadang di sini teman-teman. Ini di harga 347 gitu ya teman-teman. Di 347. Jadi penjelasannya saya jelaskan semua di sini gitu. Misalnya saya nggak ada setup, intinya teman-teman udah siap. Oh, di area ini adalah area prefer untuk buy gitu. Jadi sell stop. Nah, sell stopnya dibatalin ketika pertama dia ngebreak area ini dengan satu candle full gitu. Jadi area ini nih di area 338 331 itu di break ya, break candle merah kayak gini full, itu batal aja teman-teman ya sell stopnya gitu teman-teman. Dengan asumsi TP profit itu minimal di sini. Jadi wait. Lah. Wah, lumayan tinggi ya di 72 sini ya. Ya, kita nggak usah terlalu tinggi sih ambilnya ya. Ambilnya cukup aja gitu. Ya bisa di sinilah gitu. Nanti area TP-nya saya kasih tahu teman-teman gitu. Nih, gitu. Terus gituan sih. Itu misalnya kita asumsikan bahwa si gold bakal retest ke bawah langsung pak gitu. Itu untuk asumsinya. Nah, semisalnya gini teman-teman. Misalnya kalau gue nggak retest nih, nggak retest ke bawah, terus ke atas dulu, itu kita bisa cari sell-nya itu lumayan menguntungkan ya. Kenapa? Ini saya jelaskan, ini saya screenshot dulu. Saya jelaskan bentar ya. Nih, area ini teman-teman ya. Area yang ini. Itu sama kayak area yang ini teman-teman. Kalau diperhatiin. Nih, ya ini sama tuh. Ini naik nih. Langsung naik, retest, ini naik, retest. Tapi naiknya ini dihitung yang gerakan besar ini sama kayak gerakan movement besar ini. Dia sempat ambil sini, baru naik lagi nih. Naik. Jadi ini kan yang keduanya. Langsung ini naik. Nah, kemungkinan yang ini juga bentuknya kayak gini, teman-teman. Tuh. Apalagi kalau kita pakai market structure, sebetulnya market structure ini udah betul-betul bagus, teman-teman nih. Tuh ya. Secara umum bahwa ya dia udah ngebreak sih, emang dia udah ngebreak kayak gini nih, udah ngebreak tuh, udah ngebreak. Tapi apakah breaknya kuat kita belum tahu teman-teman ya. Nih, jadi area 3345 ini area efisien untuk buy-nya teman-teman ya, untuk buy ya. Di area TP-nya ya kita kasih range area lah, kita jangan terlalu incar,
fokus ke Mars, tapi kita incar